Maka kalau kita mengacu kepada beberapa pendapat tersebut, uang kertas adalah salah satu objek zakat. Lalu berapa ketentuan, apa saja ketentuan dan syarat zakat uang kertas? Kata ulama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas zakat tentang uang yang selama ini kita pakai. Apakah uang yang kita pakai itu wajib zakat, baik berupa tabungan, simpanan, deposito, dan lain sebagainya. Pembahasan tentang penggunaan uang kertas itu adalah pembahasan kontemporer. Makanya Imam Waqbah Zuhaili dalam kitabnya Afiqul Islami mengatakan, wa bima anna hadzal nizam dhahara haditsan ba'dal harbil alamiyah al-ula falam yatakallam fihi fuqahauna al-qudama. Pembahasan uang kertas yaitu fiat money yang kita kenal saat ini itu adalah pembahasan kontemporer yang baru terjadi setelah sistem emas diganti dengan sistem fiat money, yaitu uang kertas setelah Perang Dunia Pertama dan setelah diterapkannya sistem Bretton Woods. Karena itulah pembahasan zakat uang kertas kita mengacunya kepada beberapa pendapat ulama kontemporer. Dalam hal ini Syekh Waqbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami mengatakan begini, wal haqqu wujubuz zakati fiha. Pendapat yang benar wajib zakat dalam uang kertas atau uang fiat money. Li'annaha asbahat hiya athmanul asya'. Karena saat ini sudah menjadi saman, sudah menjadi mata uang di seluruh daerah, di seluruh negara. Wamtana'at ta'amulu bidzahab, dan sekarang sudah tidak bisa menggunakan mata uang emas. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, fala yasihhul qawlu biwujudi ikhtilafin fi zakati hadhin nuqud. Tidak sah kalau ada orang yang mengatakan ada perbedaan pendapat terkait wajibnya zakat terhadap uang kertas. Wal qawlu bi'adamiz zakati fiha la syakka bi annahu ijtihadu khata'. Kata Waqbah Zuhaili, pendapat yang mengatakan tidak wajib zakat dalam uang kertas tidak diragukan lagi adalah ijtihad yang keliru. Li'annahu yu'addi fin natijah alla zakata ala akhtari wa ahammi naw'in min amwaliz zakah. Karena pendapat yang mengatakan tidak wajib zakat dalam uang kertas akan mengakibatkan tidak ada zakat untuk harta yang menjadi harta utama zakat saat ini. Bagaimana mungkin, kata Syekh Waqbah Zuhaili, petani yang hasilnya mungkin cuma 10 juta kita wajibkan zakat, orang yang punya deposito 200 triliun tidak kita wajibkan zakat karena kita menganggap uang kertas bukan objek zakat. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juga disebutkan, inna mimma la syakka fihi anna zakata fil awraqin naqdiyah wajibah. Tidak diragukan lagi zakat dalam uang kertas adalah wajib. Nadharan li annaha ammatu amwalin nas wa ru'usu amwalit tijarat wasyarikat wa ghalibul muddakharat. Karena uang kertas saat ini menjadi mata uang utama manusia, menjadi modal usaha, perusahaan dan perdagangan. Falau qila bi'adamiz zakati fiha la'adda ila dhaya'il fuqara wal masakin. Pendapat yang mengatakan zakat pada uang kertas tidak wajib akan menyebabkan banyak sekali hak-hak fuqara masakin akan hilang karena ada satu objek zakat yang sekarang kita hilangkan. Waqad qala Allah Ta'ala wa fi amwalim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wala siyama annaha asbahat umlatan naqdiyah mutawadi'an 'alaiha fi jami'an anha'il alam wa yanbaghi taqdirun nisab fiha bidzhab awil fiddah. Ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Yang kedua, kata Al-Fiqhiyah Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, mata uang saat ini adalah mata uang kertas sehingga sudah layak untuk dijadikan sebagai objek zakat. Dalam fikih Syafi'i kontemporer juga sama. Kita bisa baca dalam kitab Syarhul Yaqut An-Nafis. Dalam Syarhul Yaqut An-Nafis dikatakan,
wal awraqul maliyah awil umlah al waraqiyah allati yata'amalu bihan nas al yaum at-tahqiq annalaha hukman naqdain. Pendapat yang tahqiq, pendapat yang hukumnya kuat, pendapat yang benar bahwasanya mata uang keras, mata uang kertas yang saat ini menjadi mata uang seluruh umat manusia memiliki hukum yang sama dengan emas dan perak. Maka kalau kita mengacu kepada beberapa pendapat tersebut, uang kertas adalah salah satu objek zakat. Lalu berapa ketentuan, apa saja ketentuan dan syarat zakat uang kertas? Kata ulama, uang kertas sama hukumnya dengan emas dan perak. Maka syarat zakat dalam uang kertas sama dengan syarat zakat dalam emas dan perak. Apa saja? Yang pertama, harus mencapai nisab. Berapa nisabnya? Di sini ulama berbeda pendapat. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, nisabnya adalah dengan mengacu nisabnya emas. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan, wa nakhtaru ayyakuna waznuha dhahaban wal asah takdirun nisab al-waraqi bidh-dhahab li'annahu al-mu'adil li nisabil an'am. Pendapat yang saya pilih, kata beliau, yang paling sahih adalah nisab zakat uang itu disamakan dengan emas, karena emas itu setara dengan nisabnya unta, nisabnya sapi dan nisabnya kambing. Saya pernah menjelaskan di video sebelumnya, kenapa yang lebih layak menggunakan zakat emas sebagai acuan untuk zakat uang. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada Imam Ad-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah, wa innama quddira minal warik khamsu awaqin li'annaha miqdarun yakfi aqalla ahli baitin sanatan kamilah. Nisab itu spiritnya adalah satu ukuran yang cukup untuk dijadikan menutupi kebutuhan satu rumah tangga kecil dalam 1 tahun. Maka kalau kita mengacu kepada emas, kalau kita hidup di daerah-daerah perkotaan, maka nisab emas ini adalah satu kebutuhan untuk satu keluarga selama 1 tahun. Yang kedua, berlalu 1 tahun dengan sempurna. Artinya kalau kita punya uang kita mencapai nisab dan nisab ini berlangsung sampai 1 tahun, tidak berkurang, maka kita wajib tahun depan. Tapi andaikan di tengah tahun nisabnya berkurang, maka haulnya ingkitok, haulnya terputus dan dimulai lagi ketika saldonya mencapai nisab. Yang ketiga, zakatnya adalah sama dengan zakat emas, yaitu 2,5%. Saya kasih satu ilustrasi. Contoh, jadi kalau kita punya uang, maka seluruh uang kita itu kita total. Mungkin ada yang uangnya, tapi ini berlaku untuk uang yang sifatnya adalah simpanan. Bukan uang yang muter untuk keperluan kita sehari-hari, itu nggak dihitung. Contoh, kita punya uang simpanan di brankas. Ada uang simpanan kita yang berada di tabungan. Ada yang dalam bentuk deposito. Maka semuanya ditotal. Saya kasih contoh. Umpama tanggal 1 Muharram, saya punya uang tunai simpanan 20 juta. Saldo bank saya baik tabungan maupun deposito 170 juta. Maka total uang yang saya miliki simpanannya adalah 190 juta. Kalau kita mengacu kepada nisab emas, 85 gram emas. Kalau harga 1 gram emas adalah 1,5 juta, maka nisabnya adalah sekitar 127,5 juta. Maka tanggal 1 Muharram berarti saldo uang saya baik tunai simpanan ataupun yang di bank itu total 190 juta, berarti sudah 1 nisab. Kemudian di tanggal 5 bulan Rabiul Awal, di bulan Safar, saya kemudian mengambil tunai uang saya 10 juta, tapi saya menambah uang di bank 30 juta, maka saldo saya total 210, masih nisab. Cuma tanggal 20 Rabiul Awal, saya ternyata punya keperluan. Uang saya gunakan beli mobil. Uang saya gunakan untuk keperluan saya 160 juta. Maka dari 210 juta, dikurangi 160 juta, sisa 50 juta. Maka tanggal 20 Rabiul Awal berarti tidak 1 nisab. Berarti haulnya sudah ingkitok, haulnya terputus,
yang asalnya nisabnya haulnya dimulai dari 1 Muharram, karena tanggal 20 Rabiul Awal tidak mencapai nisab maka dianggap terputus. Kemudian tanggal 20 bulan Rabiul Awal, Jumadil Ula, saya ternyata nambah uang, ada rezeki saya tambah 170 juta. Berarti nisabnya dimulai lagi ketika saldo saya ditambah yang kemarin 50, ditambah dengan 170 plus uang tunai 5 juta, berarti saldo saya 225 juta. Maka pada tanggal 20 Jumadil Ula haul saya dimulai. Dan kalau ini tidak berkurang, tidak sampai nisabnya berkurang, maka andaikan saldo saya di tanggal 20 Jumadil Ula tahun depannya itu mencapai 200 juta, maka yang wajib saya zakati adalah 200 juta di akhir tahun Jumadil Ula tahun depan dikali 2,5% atau setara dengan 5 juta rupiah. Inilah zakat yang harus kita keluarkan dan kita bagikan kepada fakir miskin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.